Ya pemirsa, ancaman penggusuran kembali membayangi warga Jakarta. Di tengah ikhtiar pemerintah melakukan penertiban, sekitar 2.000 warga berpotensi terdampak penggusuran. Pemprov Jakarta diminta segera menyusun rencana tata ruang yang jelas dan berpihak, guna menjamin hak warga atas tempat tinggal yang layak. Hidup dalam ketidakpastian, itulah yang kini dirasakan sejumlah warga Jakarta yang hidup di atas lahan negara. Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta mencatat setidaknya 2.000 warga berada dalam ancaman penggusuran paksa. Sebut saja Kampung Abu, Kampung Sawah, hingga wilayah-wilayah lain yang masuk dalam daftar rawan penggusuran. Warga yang telah bertahun-tahun menetap kini kembali harus berhadapan dengan resiko kehilangan hunian dan ruang hidup. LBH menyebut ancaman penggusuran terjadi akibat arah kebijakan tata ruang yang dinilai tak berpihak pada perlindungan hak dasar warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kebijakan, masih memiliki peraturan yang sangat represif dan punya dampak terhadap penggusuran paksa di Jakarta melalui peraturan Gubernur nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian tanah tanpa izin yang berhak. Memang harus dilakukan. Kenapa? Karena jangan sampai menjadi persoalan di kemudian hari dan menjadi satu sengketa tersendiri ya. Karena kalau semakin lama didudukin oleh masyarakat yang mana tanah itu bukan tanah miliknya, maka berpotensi akan ribut di kemudian hari gitu. Yang kedua, ini kan aset publik, artinya ini kan aset pemerintah yang harus dilindungi juga kan, kita harus jaga bersama. Dan yang ketiga, peruntukannya juga kan ini untuk masyarakat juga. Di sisi lain, Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 bertujuan memberikan payung hukum dalam menegakkan ketertiban dan mengatasi penguasaan tanah tanpa hak di DKI Jakarta. Pemprov akan melakukan identifikasi tanah tak berizin dan melakukan penertiban. Termasuk penertiban TPU Menteng Pulo II, di mana warga yang tinggal di area pemakaman umum selama puluhan tahun. Pemerintah DKI memang sekarang ini secara pelan-pelan ingin melakukan pembenahan tempat-tempat yang memang perlu kita lakukan pembenahan, termasuk Menteng Pulo II yang sudah ditempatin puluhan tahun. Alhamdulillah bisa kita selesaikan dan mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua. Di tengah proses relokasi, suara warga pun terbelah. Sebagian menolak karena kehilangan sumber kehidupan, sementara lainnya bersedia pindah asal mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak. Ya, sebagian kan udah pada pindah, sebagiannya digusur. Nah sekarang. Pada saat penggusuran itu memang sudah diinfokan sebelumnya atau memang mendadak? Enggak, udah diinfokan sebelumnya. Tapi kita namanya mau diambil sama pemerintah ya monggo, kita mah bang hanya numpang kan, tempat lahan kayak gini ya silakan. Nah yang tadinya kita di sini ada suka dukanya di sini, kadang sedih juga ya. Dulu kan saat tempat tinggal saya di sini, tempat tidur saya di sini untuk mencari rezeki di sini, tiba-tiba digusur, diambil sama pemerintah untuk pemakaman baru dari kasih tempat ke rusun. Alhamdulillah 45 tahun ya. Gimana perasaannya ngelihat mau pindah dan rumah dengan bangunan seproper ini akan dirubuhkan juga? Yang pasti sedih gitu ya, karena kita juga sudah lama untuk negosiasi pada saat itu ya. Sampai dengan sekarang juga sebenarnya negosiasi untuk diminta penggantian lah.
pergantian kerohiman. Cuma pemerintah dalam hal ini Pemkot mungkin ya atau Pemda tidak memberikan uang kerohiman, tapi memberikan rusun lah sebagai gantinya. Sedih lah Mbak, sedih kita duit nggak punya, dari kecil kita di sini, digede di sini, terus tiba-tiba diusir begitu aja tanpa uang. Itu yang saya harus pengen saya kan diganti bangunan saya, boleh bapak saya dulu ngebangun dari pagar bilik tuh sampai ditembok. Kalau artinya maksudnya pengen lah diganti berapa gitu, biar bisa kita bikin gubuk atau apalah gitu dijual. Pasti ketika dipindahkan direlokasi, kehidupan awalnya berat. Untuk itu selama 6 bulan kami memberikan kebebasan atau gratis untuk biaya sewa di sini. Para warga yang masuk di rumah susun Jagakarsa ini tolong dimonitor juga supaya mereka tetap bisa hidup secara layak. Karena itu yang paling penting, jangan kemudian mereka kesulitan. Namun Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 dinilai kerap dijadikan dasar legal untuk menggusur warga secara sepihak. Penataan ruang Jakarta harus dilakukan secara bottom up dan melibatkan warga sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Penyimpangan peraturan ini seringkali terjadi dan dijadikan alat pembenar ya, bahwa upaya penggusuran dan lain-lain. Tidak ada motif untuk kemudian memastikan orang yang ada di tanah atau memukimi tanah itu juga mendapatkan haknya sebagai warga negara yang punya hak konstitusional untuk mendapatkan hunian yang lain. Jadi ini pertarungan antara norma di dalam Pergub dan praktiknya ketika di lapangan. Meski kewajiban Pemprov Jakarta melakukan pembenahan tata ruang, tanpa perbaikan kebijakan dan komitmen perlindungan, dikhawatirkan penggusuran menjadi wajah kelam pembangunan Jakarta yang harusnya berjalan adil dan manusiawi.